Terima kasih juga pada anak-anak semua yang telah membaca doa dengan baik, ya, dengan khusyuk. Karena dengan membaca doa ini salah satu penerapan untuk memunculkan karakter religius kalian. Ya, kita harus sadar bahwa sebelum memulai kegiatan baiknya kita meminta kepada Allah kelancaran. Coba kamu lihat sendiri tuh arti dari doa yang kamu baca tadi. Ya Allah, lapangkanlah untuk dadaku dan mudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah kekuatan dari lisanku agar mudah dipahami, agar mudah dimengerti perkataan kita yang keluar dari lisan kita. Baik anak-anak semua, sebelum memulai, setelah kita berdoa, Ibu ingin membangkitkan rasa nasionalisme kalian, yaitu dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Bulan apa ini? Agustus. Bulan Agustus lebih dikenal dengan bulan kemerdekaan. Karena bulan ini tepat Allah memberkati kita dengan kemerdekaan. Baik, kita coba untuk bernyanyi lagu nasional. Silakan berdiri. Oke, kita berdiri dulu. Ibu akan putarkan lagu Hari Merdeka. Bentar ya, anak semua. Nah, menyanyikan dengan penuh semangat ya. Semangatnya harus terlihat dengan kalian bernyanyi dengan suara yang lantang. Karena ini lagunya lagu yang lantang untuk menyuarakan kemerdekaan kita. Baik. Alat-alat tulisnya tolong dikeluarkan, buku-bukunya
Pulpennya, pensilnya sudah. Nah, ibu mau tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Oh, Orlando, Kanshai. Kenapa dia? Nah, kamu tahu sendiri kan cuaca kita lagi tidak menentu. Maka tolong jaga kesehatan, ya. Jangan sampai sakit. Tapi tetap kita doakan yang sakit semoga segera sembuh dan kembali beraktivitas. Baik anak-anak semua, kembali beraktivitas. Baik anak-anak semua. Coba lihat. Baca dulu, amati gambarnya. Pernahkah kalian menemukan sebuah pola atau keteraturan pada benda? Sebelumnya aku mau tanya, siapa yang baru mendengarkan kata pola? Oh, banyak juga ya. Oke, baik. Contoh penggunaan pola itu biasa kita lihat pada keramik, pagar rumah, dan lain-lain. Coba semuanya lihat ke bawah. Lihat lantai kita. Samakah bentuknya? Sama besarnya? Berulang-ulangkah dia? Dari ujung kanan ibu sampai kiri ibu, dia berulang dengan bentuk yang sama. Kemudian coba lagi amati gambar ini. Lihat dulu, amati dulu. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Oke, Alvin. Orang yang sedang menyusun buku. Oke, orang yang sedang menyusun buku. Nah, kemudian gambar selanjutnya ini gambar apa ya? Buku yang? Iya, kelihatannya kurang rapi. Pada saat kamu akan menata buku di rak, bagaimana cara kamu menatanya? Coba Adnan, bagaimana cara kamu menata buku di rak? Merapikannya, yang besar dengan yang besar, Bu, yang kecil dengan yang kecil. Ada lagi? Yang lain? Oke, Naya, coba. Oh, menyusunnya sesuai dengan warna. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Haira. Menyusun buku itu sesuai dengan cerita yang sama. Tepuk tangan untuk mereka. Ya. Oke, baik. Nah, ada lagi nih. Amati dulu. Apa yang kamu dapatkan dari gambar ini? Kamu melihat apa di sini? Lantai keramik. Pernahkah melihat lantai keramik seperti ini? Di mana? SD. Ada lagi? Di dapur. Ada lagi? Di teras. Bagus. Nah, kemudian gambar di sebelahnya gambar apa ya? Bola, deret, angka, bilangan. Nah, coba kita sebutkan angkanya satu persatu, Nak. Ternyata itu merupakan deretan angka-angka yang berbilangan genap. Bernilai baik. Kalau kamu memiliki jadwal, ada punya jadwal pelajaran di rumah? Pernah nggak tanpa sadar ya atau dengan sadar, kok pelajaran ini di hari Senin ketemu lagi ya di hari Rabu? Ketemu lagi di hari Jumat, ada nggak? Ada ya, berulang-ulang ya. Oke, kalau kamu menyusun jadwal pelajaran setiap hari, biasanya ada tuh kegiatan-kegiatan yang kamu temukan berulang-ulang. Nah, itu ternyata merupakan pola. Yang tadi baru dengar pola, ini juga termasuk pola. Pola memudahkan kita memprediksi. Apa itu memprediksi? Menebak apa yang akan terjadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gambar apa? Pasti semua tahu. Siapa yang pernah bermain ini? Wow, ya saya juga pernah. Oke, saya juga pernah. Oke, aplikasi ternyata aplikasi atau game dan komputer yang dibuat ini juga termasuk pola. Pola memudahkan kita memprediksi. Apa itu memprediksi? Menebak apa yang akan terjadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gambar apa? Pasti semua tahu. Siapa yang pernah bermain ini?
kalian gunakan, yang kita gunakan itu adalah langkah-langkah logis yang polanya itu bisa kerjanya lebih efisien ketika dia menggunakan pola. Ya, tanpa kamu sadar tuh di games itu ada yang berulang-ulang kali kamu lakukan, ya kan? Oke, ada lebih apa kalau main games itu? Lebih mudah ya? Oke, mantap. Nah, hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan ketika kita fokus. Coba bantu Ibu Maya baca. Jika kita fokus memperhatikan kegiatan belajar kita hari ini, maka kita akan mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menyerahkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan struktur menggunakan kumpulan kosakata atau simbol. lanjut. Ya, akan Mampu membalik recognition strategi. Bagus. Lagi siapa yang mau bantu? Sisil. Mampu mengidentifikasi bagian-bagian utama dari suatu objek atau masalah yang kompleks. Oke, terakhir coba. Javi. Mampu melakukan proses pattern recognition dalam menyelesaikan masalah sederhana sehari-hari. Oke, jadi hari ini yang kita pelajari itu berguna untuk kehidupan sehari-hari kita, ya. Itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yang kita temukan di kehidupan kita. Nah, penasaran kan? Kita mau belajar apa? Penasaran aja, mau tahu aja, atau mau tahu banget? Kalau mau tahu banget, kita tepuk tangan dulu lah ya sekarang. Nah, ternyata hari ini adalah pembelajaran kita, yaitu pembelajaran mobil dan KA. Apa itu KA? Ya, mungkin memang baru ya didengarkan di sekolah kita, maka itu kita pelajari. Nah, hari ini pembelajaran berpikir komputasional pattern recognition ini salah satunya adalah menemukan pola dan membuat pola yang nanti akan kita lakukan. Seru nggak tuh? Seru. Hai. Halo. Oke. Hai teman-teman, pernah kalian lihat ubi lantai yang bentuknya berulang atau baju bermotif garis-garis, ada yang punya? Atau mungkin kalian sering menyusun warna-warna dengan urutan tertentu. Nah, tanpa sadar kalian sedang melihat pola sebenarnya. Hari ini kita akan belajar, oke? Untuk semakin membuat kalian paham, sebelumnya kita tonton dulu videonya ya, biar lebih paham. Oke, baik. Mari kita lihat. Silakan. Oke. Videonya subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Hampir setiap saat kita menggunakan teknologi digital seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, cara kerja aplikasi di gadget berasal dari coding. Apakah teman-teman tahu apa itu coding? Ketika mendengar kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang membingungkan di layar komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi, dan menggerakkan robot. Semua orang bisa belajar coding, bahkan bisa dari sejak usia dini loh.
Belajar coding untuk anak-anak bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana. Misalnya memasang gambar yang sama dan menyusun mainan balok di gadget. Kita juga bisa membuat aplikasi yang sederhana hanya dengan beberapa kalimat program. Wah, asyik kan? Belajar coding sejak kecil punya banyak manfaat loh. 1. Melatih berpikir. Secara tidak langsung, kita harus berpikir runut dan teratur. Bila menemukan kendala, kita juga dilatih untuk menyelesaikannya. 2. Mengasah kreativitas. Belajar coding melatih kita untuk kreatif, karena kita dilatih untuk membuat berbagai inovasi untuk membuat suatu karya. 3. Terampil dalam teknologi. Tidak hanya sekedar mengerti cara memainkan aplikasi di gadget, kita pun terbiasa dengan teknologi. Bahkan, kita juga bisa membuat aplikasi baru atau website baru. Pada masa depan, teknologi internet akan semakin maju. Teknologi robotik juga akan semakin berkembang, jadi ahli coding akan banyak dibutuhkan. Jadi, siapa yang tertarik belajar coding? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Yang mau belajar coding? Saya mau coding. Ternyata tadi ibu lihat juga dalam videonya ada permainan itu ya, susun-susun balok ya. Ada yang suka main itu? Suka. Itu salah satu membentuk pola, ya, membentuk pola. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk lebih seluruhnya, kita akan nantinya ibu akan membantu kalian dalam kelompok-kelompok kecil. Tapi nanti ibu bagi kelompoknya berdasarkan suka dengan bentuk ya, dengan bentuk-bentuk ya. Nanti coba kita bagikan kelompok-kelompoknya. Baik, saya bagikan menjadi 6 kelompok. Kalian semua saya bagi menjadi 6 kelompok. Tapi ada yang nggak masuk ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ibu tanya dulu yang suka bentuk segitiga. Nanti bergabung dengan kelompok ini. Segitiga, oke, boleh gabung ke sana. Yang bentuk lingkaran ke sana. Yang bentuk persegi ke sini nah. Yang bentuk persegi panjang kelompok yang ini. Yang bentuk hati ke sini. Ke sini yang suka bentuk hati. Yang suka bentuk kerucut ke sini. Ayo silahkan membentuk kelompok-kelompoknya. Oke. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Apa sih itu pattern recognition? Bisa kalian baca dulu. Amati dulu baca. Pattern recognition adalah pola. Pola adalah sesuatu yang berulang dengan teratur ya. Ingat, dengan teratur. Ada contohnya tuh, coba lihat. Ada lingkaran berwarna merah, kemudian lingkaran kuning, lingkaran merah, lingkaran kuning, lingkaran merah. Kira-kira setelah lingkaran merah, lingkaran apa? Kalau dia teratur, harusnya warnanya apa? Kuning. Tepuk tangan. Betul. Kita perhatikan pola berikutnya. Ada segitiga, tapi 2. Dia polanya lain lagi nih dengan yang atas. 2, 1, 2, 1 dengan bentuk dan warna yang berbeda. Pola yang pertama segitiga 2 berwarna merah, kemudian dilanjutkan oleh lingkaran 1 berwarna hitam. Dilanjutkan kembali dengan pola yang awal segitiga berwarna merah, kemudian lingkaran yang hitam. Kira-kira apa pola berikutnya? Segitiga berwarna merah. Sebanyak berapa? 2. Oke. Ada lagi nih pola bilangan apa ini? Angka genap. 2, 4, 6, 8. Ini kelipatan 2. Berarti setelah 8 itu angka berapa ya? Oke. Nah ada lagi nih, seru kayaknya nih kalau kita praktekkan. Coba
tebak ya. Sekarang coba tebak. Lihat dulu. Sebelum tebak lihat dulu. Ya. Sudah siap? Nanti saya baca. Kalau ada yang mau jawab silahkan. Sekarang coba tebak. Pisang, apel, pisang, apel, pisang. Apel. Jawabannya adalah apel. 1, 3, 5, 7, 9. Persegi biru lingkaran, persegi biru lingkaran. Setelah persegi apa ini? Persegi biru. Karena persegi birunya harus ada 2. Hasil menebak itu semangat dulu, tepuk semangat. Itu artinya kamu sudah kenal dengan pola. Yang tadinya di awal nggak kenal dengan pola, sekarang sudah kenal belum? Sekarang coba dibaca. Kenapa kita harus belajar pola? Perlukah? Perlukah? Apa perlunya? Iya, tepuk tangan untuk Adnan. Ketika kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan menemukan teratur, hidupnya teratur. Dia udah tahu tuh, oh habis ini saya mesti ini. Kalau hujan kita mesti bawa apa? Air itu sudah terekam ya kan? Apa yang harus saya lakukan? Maka ini bisa dilakukan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menyusun baju berdasarkan warna. Itu bisa happy nggak kita kalau misalnya di lemari kita lihat oh biru, baju biru, aku mau pakai baju biru hari ini. Aku tahu tempatnya di mana. Karena sudah tersusun rapi warna biru, merah. Ada yang sudah menerapkan itu? Iya, nah itu sudah termasuk pattern recognition, itu pola. Kamu sudah menerapkan pola dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, bila jadwal sekolah, menghafal lagu karena ada pola nadanya. Kita lanjutkan, baca lagi. Boleh dibaca bersama-sama? Ibu akan membagikan LKPD. Nanti LKPD-nya kalian kerjakan dengan berkelompok, ya. Diskusikan, ya. Jangan sendiri, nak. Ya, berdiskusi bersama-sama itu baik. Kerjakan LKPD ini sesuai dengan perintahnya. Kerjakan berkelompok, karena saya akan membagikan satu kelompok 2 lembar kerja saja. Ya. Silakan, ini mulai dari ini. Ada LKPD 1, ada LKPD 2. Silakan, coba diamati dulu ya. Jangan langsung dikerjakan, diamati dulu. Jika perlu bantuan, Ibu siap untuk memberikan informasinya terkait bagaimana mengerjakannya. Oke, silakan. Baik, silakan dikerjakan. Ada yang perlu bantuan? Gimana? Iya. Jadi berpola ya, teratur berpola. Iya, bagus. Ada yang perlu duduk? Lancar, mantap. Ayo, kerja kelompoknya sama-sama. Ya, bagus. Kerjakan ya. Itu bersama. Itu merupakan kelipatan.
ini kalian bisa lihat dulu. Ini dengan ini berapa? 4 kan? Karena itu kan polanya 4. Polanya pola 4. Tergantung polanya pola berapa. Kalau polanya 4 ya 4. Kalau polanya ini selisih dari ini berapa? Antara 10 dan 11. Coba. 10 ditambah berapa bisa 4 kan? Berarti dia menggunakan pola 4. Maka 14 ini ditambahkan 4, tambahkan 4, tambahkan 4 gitu. Udah benar itu. Lanjut. Waktunya, ayo waktunya nak. Kerjakan. Tentukan polanya dulu. Siap-siap nanti perwakilannya untuk mempresentasikan lihat ya. Ini selisih dari ini berapa? Ini dia mundur berarti. Oh ini berarti 16 tambah berapa bisa? Berapa? Berapa dulu? Caranya dikurangi. Ini kurang ini berapa dapatnya? Ayo, memang diminta untuk berpikir ya, dipikirkan dari mana ini, pola berapa ini? Ayo, semangat, Berapa? Ini kurang ini berapa? Berapa? Kenapa dapat? Dikurangi ya, karena itu kan hitungan mundur nak. Ya, berarti itu pola berapa? 11 kan? Berarti ini kamu harus tambahkan 11. Ini kamu tambahkan 11 supaya masuk aktif. Tambahkan langsung, jangan kurang. Ayo, semangat. Gak bisa pakai jari nak. Berapa? Ya. Ayo. Oke, ada yang sudah selesai? Belum? Lanjutkan. Ayo, jangan cuma diam-diam saja ya. Berkelompok harus aktif. Keluarkan pendapatnya, barang semuanya.
buat ini dalam pendapatnya. Sudah selesai semua kelompoknya? Sudah. Sudah ditulis hasil diskusinya? Sudah. Oke. Semuanya nanti Ibu minta kesempatan ada 3 kelompok nanti yang Ibu minta untuk maju ke depan mewakili seluruhnya untuk mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Oke, siap? Siap. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Kita gerak-gerak dulu. Ya, tadinya agak kaku ya diskusinya, tegang, hitungnya. Sekarang coba berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Kita bersenang-senang dulu. Ngapain kita? Bersenang.
dapat 4. 10, 14, 18, 22, 26, 30. Ya. 18, Baik, oke. Kita berikan kesempatan nantinya untuk yang LKPD 2-nya kita berikan kesempatan kepada kelompok lain. Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang mau menanggapi? Sama semua? Sama hasilnya? Nah, oke, Adnan dan kawan-kawan. Kalian menentukan nilai itu dari mana? Dihitung. Oke. Tadi ibu dengar kelipatan. Betulkah itu yang disamakan? Kalian lihat satu polanya, semua ditambahkan atau dikurangi dengan angka yang sama, betul? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi betul sekali apa yang mereka lakukan. Tadi ibu amati pada saat melihat kalian di kelompok ya, bahwa kalian mengurutkan langkah-langkah kecil sehingga menjadi sesuatu yang bisa membuat pola itu menjadi hasil-hasil yang teratur ya. Jadi ibu tekankan sekali lagi kepada kalian semua bahwa apa yang kalian lakukan tadi, mengurutkan ya, membuat pola, itu bagian dari dekomposisi sebagai tugas besar ya. Dari langkah-langkah kecil itu nanti kalian bisa melakukan hal-hal yang besar. Oke, baik, sementara untuk kelompok 1 kita panggil kelompok 2. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Kita panggil kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya di LKPD 1 bagian 2. LKPD 1 bagian 2. Silakan perkenalkan namanya, kelompoknya. Silakan, maju di sini. Ya, udah maju lagi. Iya, lagi. Oke, silakan perkenalkan diri kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagian semua ya Pak ya. Silakan. Ya, terus. Ya. Bagaimana tanggapan teman-teman yang lain? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda kan? Ada. Coba dari kelompok hati ya. Coba. Apa yang berbeda dari kalian? Nomor apa? Coba dibacakan. 50 di 63 50. Ini pola berapa? Pola 13. Kelompok 2 pola berapa itu? Pola berapa nak? Kalian tadi kalian pola berapa? Ada yang sama dengan kelompok hati? Pola 13? Kelompok 1 pola berapa? Pola 13 juga? Hasilnya 50 ya? Oke, ya Pak. Namanya juga belajar, kita sama-sama belajar. Berarti pola ini nomor 4 itu pola 13. Jadi langkah-langkahnya tersusun, teratur rapi, maka menghasilkan hasil yang tepat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, jangan berdiri, nggak apa-apa. Dikerjakannya bersama-sama. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Gak apa-apa, kalau ada yang belum paham gak apa-apa, namanya juga belajar ya. Ada yang belum paham, nanti kita lanjutkan sampai kita sama-sama
Ahmad, Kak Onar, Kak Mimin, dan Kak Kodim. Kami akan mempresentasikan tentang dokumen di LKPD 2. Ya. Pola senam sederhananya coba dibacakan. Tekuk, loncat, tekuk. Loncat, tekuk, loncat, Oke, silakan dipraktekkan. Seru ya, kayaknya ya. Oke, silakan dipraktekkan. 1, 2, 3. Loncat, Oh gitu. Oke. Semua ikut dong. Mereka punya pola senam yang keren. 1, 2, 3. Loncat, tekuk, loncat, lagi. Tekuk, loncat, lagi. Tekuk, loncat, Oke, kelompok hati. Oke, silakan untuk kelompok hati. Wow. Dan pembelajaran kita lanjut lagi. Anak-anak semua. Ibu akan merefleksikan apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini tentang recognition ini. Pattern recognition ini. Nah, kita akan melihat apa saja yang sudah kalian pelajari. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang pattern recognition? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang kalian pelajari hari ini? Ya? Tentang pola. Ada lagi? Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Apa Naya? Bergerakan yang berulang-ulang itu juga termasuk pola. Oke. Menurut kalian apakah pattern recognition ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Penting ya, penting sekali. Nah, oke, baik. Ibu ingin menguatkan pemahaman bahwa pattern recognition ini mampu mengenali dan menciptakan pola seperti apa yang kalian lakukan pada LKPD tadi ya. Kalian membuat pola dan menciptakan pola senam seperti yang ada dilakukan oleh kelompok hati tadi. Oke. Nah, sebenarnya sebagaimana dalam komputer itu ada, ya. Sebagaimana dalam komputer disusun dengan cara kerja yang memiliki pola secara sistematis teratur. Untuk lebih memahami, ibu akan bagikan bahan ajar dan nantinya kalian akan mengerjakan soal-soal evaluasi. Ibu akan bagikan satu persatu. Nantinya kalian akan mengerjakan soal-soal evaluasi. Ibu akan bagikan satu persatu. Ini jangan tegang ya. Soal evaluasinya ini untuk pencapaian kamu sampai di mana. Ibu ingin tahu pencapaian kalian untuk materi pattern recognition ini sampai di mana. Nanti diisi ya nak ya. Tapi bukan berkelompok, sendiri. Baik, dibagikan. Ini boleh dipelajari dulu ya. Nah ini evaluasinya nanti. Karena bisa bantu bagikan ke teman-teman yang lain. Karena bahan ajarnya belum dibagi, ada yang belum bagikan apa ya kalau kita buka ya. Silakan dikerjakan evaluasinya. Tidak banyak, hanya 5 soal, hanya untuk menguji sampai di mana kalian memahami materi kita hari ini ya. Ini juga beda ya. Abang ini belum nih. Emang belum? Sebelah sana. Ini evaluasinya. Ini evaluasinya. Ajarnya
Ya, baik. Anak-anak semua, setelah Ibu menilai dari hasil evaluasi yang kalian kumpulkan, Ibu bangga pada kalian karena sebagian besar kalian sudah memahami apa itu pattern recognition. Tangan untuk sini. Namun masih ada beberapa anak, saya tadi lihat hasil evaluasinya ada sekitar 7 anak yang masih keliru, ya, menjawab bahwa tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, kemudian penentuan yang masih salah. Nanti kita akan lanjutkan di rumah ya, Pak ya. Yang penting kalian paham, dan yang masih belum paham nanti bisa mengulang di rumah agar bisa menyeimbangi temannya yang tidak paham. Karena pertemuan selanjutnya kita akan terus melanjutkan materi. Baik, Ibu kembali bertanya, Ibu kembali ingin merefleksikan, apakah kalian senang hari ini belajar ya? Nah sekarang coba lihat ini. Ternyata ini loh yang kita pelajari. Pattern recognition adalah kemampuan kalian mengenali dan menciptakan pola, dan ini adalah dasar dari berpikir logis dan sistematis, teratur banget ya. Sebagaimana dalam komputer disusun dengan cara kerja yang memiliki pola secara teratur, sistematis. Oke ya semua. Baiklah. Evaluasi sudah kita kerjakan. Kalian perlu mengerjakannya dengan tertib, meskipun ada beberapa yang masih belum paham. Selanjutnya untuk anak-anak yang belum paham, nanti Ibu akan memberikan tugas di rumah agar kalian lebih memahami. Apa kesimpulan kita hari ini? Coba dibaca. Sistematis. Oke ya semua. Baiklah. Evaluasi sudah kita kerjakan. Kalian perlu mengerjakannya dengan tertib, meskipun ada beberapa yang masih belum paham. Selanjutnya untuk anak-anak yang belum paham, nanti Ibu akan memberikan tugas di rumah agar kalian lebih memahami. Apa kesimpulan kita hari ini? Coba dibaca. Betul kan? Betul kan kesimpulan ini? Ayo kita tarik bersama kesimpulannya bahwa pola itu bukan hanya ada dalam alat digital aja ya, tapi ada dalam kehidupan kita yang sederhana sekali. Pola itu ternyata berfungsi. Ada gunanya. Apa gunanya? Membantu kita. Iya, membuat prediksi salah satunya, dan melatih kita untuk berpikir logis dan pastinya sistematis. Oke, terima kasih anak-anak semua. Nah, pesan Ibu, tetap jadi anak yang baik. Dimanapun kalian berada, jadi anak yang baik. Upayakan setiap hari atur pola hidup. Atur pola hidup kalian dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, agar itu menjadi
kebiasaan-kebiasaan baik akan menjadi semakin berkah. Siapa yang mau hidupnya berkah? Siapa yang mau hidupnya berkah? Maka jadilah orang yang baik. Mulai dari sekarang atur pola hidupnya, yang baik ya. Oke, karena semua kalian hari ini best. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Iya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, musim hujan, di luar hujan terus, jangan pada pulang dulu ya, sebelum hujan reda ya. Tetap rajin beribadah. Sampai jumpa besok dengan materi yang lebih menarik lagi, yaitu nanti kita akan membicarakan tentang etika dalam literasi dan etika dalam pembelajaran kode. Baik anak-anak semua, kita nyanyi dulu, kita nyanyi lagi ya. Kita nyanyi lagi ya. Ada yang tahu lagu adat Bangka Belitung? Apa nama satunya lagunya? Yogia. Iya, kita nyanyikan Yogia ya. Ada yang sudah hafal lagunya? Ada. Ada yang bisa lagunya langsung dulu? Oke, kita nyanyikan ya. Ada yang bisa lagu ibu langsung ya?
pulang. Terima kasih anak-anak semua. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik hari ini. Sudah melaksanakan ini anak-anak semua. Seluruh rangkaian pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan kita berdoa dulu ya sebelum kita pulang. Terima kasih anak-anak semua. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik hari ini. Sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Untuk itu kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Baiklah, doanya Ibu yang pimpin dalam hati. Minta sama Allah semoga perjalanan kalian sama-sama berjalan dengan baik dan lancar. Tapi ingat hujan di luar jangan hilang dulu ya. Ya, itu sampai hujan. Baik. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa Ibu yang pimpin, berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak semua. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.